lakukan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Adik-adik, apa kabar? Senang sekali Kakak Keke boleh bertemu kembali dengan adik-adik pada hari ini. Kakak Keke berharap adik-adik semuanya sehat, semuanya kuat dan selalu bergembira. Oke, adik-adik ada yang sakit kah? Kalau ada yang sakit, Kakak Keke berharap, Kakak Keke berdoa supaya adik-adik semuanya cepat sembuh. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita berdiri, kita angkat satu pujian, I love you Jesus. Oke, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan
untuk hari yang baru, untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan boleh berikan bagi kehidupan kami. Teristimewa karena kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memimpin ibadah kami dari awal hingga pada berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita semuanya. Kita membuka dari kitab Peratapan 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandala, ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri piluk hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Adik-adik, tema cerita kita pada hari ini yaitu Aku Mau Menjaga Hidupku. Halo adik-adik, sesuai dengan bacaan kita hari ini, itu terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Ratapan 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ratapan, apa itu ratapan ya? Adakah yang tahu arti kata ratapan? Ratapan itu artinya keadaan bersedih, menyesal karena segala hal sudah terjadi. Adik-adik, kenapa dengan bangsa Israel sesuai dengan firman kita ini? Kenapa mereka meratap dan kenapa mereka bersedih? Oh, ternyata mereka bersedih karena kota Yerusalem tempat mereka tinggal, yang dulunya sangatlah ramai seperti ini, sekarang menjadi sangat sunyi sekali. Tembok kotanya yang dulu berdiri kokoh seperti gambar tadi, sekarang pun dihancurkan oleh bangsa Babel. Adik-adik, tidak hanya kota Yerusalem yang hancur, tapi sebagian bangsa Israel ditahan dan dibawa ke negeri Babel dan hidup menderita di sana. Tidak ada bangsa lain yang datang menolong mereka. Jadi mereka sangat menderita ya adik-adik. Tetapi semua itu terjadi karena mereka yang tidak mau dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Merekalah yang membuat Tuhan bersedih dan marah dengan perbuatan mereka. Adik-adik, pernah berbuat salah? Terus ditegur dan dimarahi, dihukum ya? Pastinya kita semua pernah berbuat salah dan pernah dihukum. Hukuman itu membuat kita bersedih dan takut. Atau ada yang ikut-ikutan marah dan ngambek ya kalau dihukum. Ayo angkat tangan, siapa yang marah kalau ditegur sama mama dan papa? Adik-adik, kita dimarahi ataupun dihukum pasti ada sebabnya. Misalkan adik-adik tidak dengar-dengaran sama mama dan papa, melawan orang tua, berkelahi dengan saudara, tidak tidur siang, atau yang sudah sekolah dan tidak mengerjakan PR atau bermain saat pelajaran di kelas, pasti adik-adik akan ditegur dan dihukum. Tapi perlu diingat, kalau sebenarnya kita dihukum itu berarti kita sangat disayang oleh mama dan papa, guru di sekolah, dan yang pastinya disayang oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita semua
untuk menjadi anak yang selalu mau hidup melakukan perintah Tuhan yang diberikan lewat orang tua ataupun guru di sekolah. Menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama papa, guru di sekolah, terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita melakukan perintah Tuhan dengan penuh sukacita. Adik-adik, aktivitas kita hari ini untuk kelas TK, kakak Keke punya satu gambar. Di gambar ini, ada yang mukanya lagi marah dan menangis. Dan yang satu lagi sebelah kanan, gambarnya itu gambar anak yang sedang bergembira. Coba adik-adik tunjukkan sikap yang benar ketika dinasihatkan sama mama dan papa. Gambar yang sebelah kiri kah ataukah gambar yang di sebelah kanan? Selamat memilih ya, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberi persembahan. Caranya yang paling pertama, uang persembahannya boleh dikumpulkan dan nanti dibawa ke gereja. Kemudian boleh juga lewat transfer ataukah ada barcode di bawah ini. Dan kemudian kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria nomor 257, Ku Nyanyi Senang. Adik-adik semuanya, kita akan berdoa syafaat, semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami, sudah menjaga dan sudah memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu. Sepanjang 1 minggu kami boleh melakukan segala kegiatan kami, Tuhan Yesus sudah menjaga keluar masuk kami dan selalu memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Pada saat ini juga Tuhan, dalam doa syafaat kami rindu mendoakan untuk kedua orang tua kami, untuk mama dan papa, untuk oma dan opa. Tuhan memberkati kedua orang tua kami dalam segala kegiatan dan aktivitas. Tuhan memberkati orang tua kami dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kami semuanya, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Tuhan kenal kami masing-masing, Tuhan tahu kami masing-masing, berkatilah kami dari kami yang masih kecil sampai kami yang besar. Tuhan jaga, Tuhan memberkati kami dalam pendidikan kami, Tuhan juga memberkati kami dalam kesehatan, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya di mana saja kami berada, baik kami di sekolah, baik kami di rumah, atau di mana saja, kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak layan kami yang dengan penuh sukacita setiap minggu boleh melayani kami, boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati setiap kakak layan kami, biarlah mereka boleh terus bersemangat dalam melayani, dan biarlah setiap pelayanan itu boleh naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami pun sudah memberi persembahan sebagai tanda syukur kami. Berkatilah persembahan kami yang sedikit ini, agar boleh berguna bagi pelayanan-Mu di mana saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Adik-adik mohon perhatian sedikit, untuk pengumuman minggu depan itu tanggal 3 Juli, adik-adik akan beribadah masing-masing secara onsite dengan sektornya. Jadi adik-adik akan bertemu langsung dengan kakak layannya, langsung dengan teman-temannya secara sektoral. Jamnya akan diinfokan oleh masing-masing kakak layan. Demikian informasinya. Adik-adik, sebagai lagu penutup kita pada hari ini, kita sambil berdiri, kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria nomor 160 yang berjudul Tiap Orang Yang Mendengar. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan itu boleh menjadi terang dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi.